Nah, di sini ketika teman-teman klik tombol untuk memilih formasi ini nanti, maka teman-teman akan dimasukkan pada halaman pop-up. Nah, di halaman pop-up inilah nanti kita yang dapat dikatakan sebagai mendaftar ulang gitu ya. Menurut jadwal terbaru terkait tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2, nanti teman-teman guru honorer bisa memilih formasi mulai tanggal 15 sampai 19 November 2021. Akan tetapi, di sini ketika kita berusaha untuk login ke akun SSCASN, di sini ada tulisan, perhatian, pembuatan akun sudah ditutup. Sebenarnya siapa saja sih yang berhak untuk ikut seleksi P3K Guru di tahap 2? Apa saja syarat-syarat untuk bisa ikut tahap 2? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, ketika kita masuk ke akun kita masing-masing, kita nanti akan bisa memilih formasi tahap 2. Yang mana nanti untuk pemilihan formasinya ini mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November. Kalau misalkan kita tidak login dan memilih formasi pada tanggal yang sudah ditentukan, maka nanti pada tanggal 2 ini kita tidak akan ditetapkan sebagai peserta seleksi tahap 2. Dengan demikian, kita tidak bisa mencetak kartu ujian dan juga kita tidak akan bisa mengikuti seleksi PTKK Guru yang tahap 2. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin ikut tahap 2, silakan teman-teman ini harus perhatikan dengan baik-baik ya. Termasuk juga video ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman yang mana mungkin saat ini belum pernah mendaftar, belum pernah membuat akun di SSCASN, apakah bisa ikut seleksi yang tahap 2. Oke, sobat semuanya, untuk persyaratan yang pertama, bagi teman-teman yang ikut seleksi P3K Guru di tahap 2, ini adalah teman-teman harus sudah membuat akun di SSC ASN dan juga sudah melakukan pendaftaran. Jadi kalau misalkan kita lihat kembali ya untuk alur pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2021, itu adalah seperti ini teman-teman. Nah di sini untuk momentum pendaftaran ini dulu sudah dibuka pada bulan Juli ya, tanggal 30 Juni sampai tanggal berapa itu ya, 26-an ya, 26 Juli teman-teman. Jadi, nah di sini teman-teman, baik itu pendaftar dari 4 kategori, baik itu dari teman-teman guru honor sekolah negeri, guru honor K2, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG, ini harus sudah melakukan pendaftaran pada akun SSC ASN dan teman-teman sudah membuat akun SSC ASN ya, termasuk juga teman-teman harus sudah mengupload berkas-berkas yang disyaratkan dan juga teman-teman itu harus sudah lolos verifikasi berkas atau lolos seleksi administrasi. Nah, kemudian teman-teman dari keempat peserta ini, nanti teman-teman ini kalau misalkan sudah lulus untuk seleksi administrasi, maka teman-teman ini adalah memilih formasi ya kemarin. Ini adalah untuk persiapan tes tahap 1. Nah, di sini teman-teman ini adalah pelaksanaan seleksi kompetensi 1. Nah, di sini meskipun dari pendaftaran awal ini adalah yang menjadi peserta untuk pendaftaran ini adalah dari guru honor sekolah negeri, THK 2, guru swasta dan lulusan PPG. Namun untuk tes tahap 1 ini baru untuk teman-teman guru honor sekolah negeri dan juga tenaga honorer kategori 2. Nah, kemudian teman-teman untuk teman-teman yang guru sekolah swasta dan lulusan PPG ini adalah mengikuti untuk memilih formasi pada tahap 2 ini. Nah, jadinya teman-teman, salah satu persyaratan yang sangat mutlak bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi tahap 2 harus sudah membuat akun di SSCASN ya pada bulan Juli lalu dan sudah lolos verifikasi berkasnya. Kalau misalkan teman-teman belum membuat akun, maka ketika masuk pada halaman SSCASN yang di daftar login, maka akan ada tulisan seperti ini. Pembuatan akun sudah ditutup. Itu adalah maknanya seperti itu teman-teman. Sudah tidak bisa membuat akun lagi. Untuk tahap 2, ini kita hanya memilih formasi saja. Formasi yang masih tersedia yaitu formasi sisa dari tahap 1 teman-teman. Dan untuk formasi yang ada di tahap 2, ini nggak akan ada penambahan formasi. Jadi kita memilih hanya sisa formasi saja. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, ini teman-teman ketika dulu melakukan pendaftaran ini harus sudah memverify ijazah di Info GTK.
Jadi teman-teman itu memverifikasi dan memvalidasi ijazah S1 atau D4-nya di Info GTK yang nanti akan digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan teman-teman itu nanti formasi yang boleh dilamar itu formasi yang seperti apa, jabatan yang seperti apa. Nah, itu teman-teman termasuk di tahap 2 itu juga akan didasarkan pada hasil verbal ijazah ini yang terbaca di Info GTK. Secara lebih jelas terkait tentang siapa saja peserta seleksi P3K Guru tahap 2 itu tertera dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu tepatnya pada paragraf ke-9 tentang seleksi kompetensi 2 yaitu pasal 33. Pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria ini. Yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan juga guru honorer atau guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 ditambah dengan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Untuk yang kedua ini teman-teman, yang poin A dan B ini adalah memilih kembali formasi yang masih tersedia. Sementara itu untuk yang guru swasta dan lulusan PPG ini memilih formasi untuk yang pertama kalinya. Dan dari keempat, peserta ini bisa memilih formasi di tahap 2 yang nanti muncul tampilan yang seperti ini, memilih formasi tahap 2 ini syarat mutlaknya harus sudah membuat akun di SSC ASN dan juga, teman-teman harus sudah lulus verifikasi berkas ya, sehingga nanti bisa memilih untuk yang seleksi tahap 2. Kemudian terkait tentang penilaian teman-teman, yaitu terdapat pada paragraf ke-10, pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan juga masa sanggah seleksi kompetensi 2. Nah, di sini teman-teman nanti dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh itu memenuhi ambang batas. Nah, ini teman-teman. Selain itu, teman-teman nanti juga harus ini ya, selain harus lolos passing grade, ini harus mendapatkan nilai yang tertinggi. Jadi nanti akan di-ranking. Misalkan saja dalam satu peta persaingan di sebuah formasi ada 10 pelamar. Nah, nanti yang diambil itu adalah misalkan ada satu formasi saja, itu nanti yang diambil adalah nilai dengan perolehan yang paling tinggi teman-teman. Kemudian untuk yang belum dapat ini kalah perankingan, maka teman-teman dinyatakan tidak lulus seleksi. Dan juga untuk kabar gembira bagi teman-teman yang di seleksi kompetensi 1 kemarin itu sudah lolos passing grade, maka nilainya nanti bisa dipakai di tahap 2. Artinya, jika di tahap 1 kita lolos passing grade dan nilai kita itu lebih tinggi daripada perolehan di seleksi kompetensi 2, itu nanti nilai tersebutlah yang akan dipakai. Kalau misalkan lebih tinggi nilai yang tahap 2, maka nilai tahap 2 yang akan dipakai. Nah, jadi nanti teman-teman itu bisa mempersiapkan diri karena ini nanti akan perankingan, jadi upayakan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian untuk pemilihan formasi yang tahap 2 ini nanti mulai tanggal 15 teman-teman bisa langsung saja login ke akun SSCASN masing-masing. Maka nanti di sini teman-teman setelah login akan ada tampilan yaitu memilih formasi di tahap 2. Nah, di sini ketika teman-teman klik tombol untuk memilih formasi ini nanti maka teman-teman akan dimasukkan pada halaman pop-up. Nah, di halaman pop-up inilah nanti kita yang dapat dikatakan sebagai mendaftar ulang gitu ya, memilih kembali formasi yang masih tersedia di akun SSC ASN. Di sini nanti akan ada yaitu seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, ini kita pilih sini seleksinya P3K Guru tentunya. Tahapnya pilih formasi, masukkan data-data ijazah. Nah, ini masukkan pendidikan, kemudian kita masukkan captcha, kemudian kita klik tombol akhiri pemilihan formasi yang tahap 2. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai saat ini belum pernah membuat akun di SSC ASN, maka teman-teman ini tidak bisa ikut seleksi tahap 2. Solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman nanti tunggu di tahun depan. Nanti ketika ada rekrutmen seleksi P3K Guru lagi, teman-teman bisa mendaftar dari awal, yaitu mulai dari pembuatan akun. Nah, teman-teman silahkan subscribe channel ini. Semoga nanti teman-teman dengan demikian tidak akan ketinggalan informasi jika seleksi untuk yang berikutnya nanti sudah dibuka.